Stay. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Terakhir kita membaca surah Al-Baqarah ayat 3. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan ayat 4 ini. Ayat 4 yang bunyinya walladzina yu'minu ya, bima ya. Kita teman-teman silakan buka Al-Qur'annya Anda. Boleh diambil ya. Nah, semuanya udah ya? Sudah buka? Semuanya sudah buka? Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima seperti biasa, sebelum kita belajar, pastikan semuanya dalam keadaan siap, baik itu dari segi kebersihan. Ya, coba dilihat kanan dan kirinya, kalau masih ada sampah, silakan dipilih. Dan juga kerapian kita, mejanya kalau masih jelek, dirapikan. Dan yang terakhir,
akan mencek kehadirannya. Algi, Vicky, Dipka Aura, Firly, ada Firly? Firly absen ya? Izin. Nada, Tio. Oke, alhamdulillah semuanya hadir dengan jumlah yang cukup baik ya, dengan kehadiran yang 90% hadir, walaupun ada juga kawannya yang masih izin atau dalam keadaan sakit. Kemudian kita doakan bersama yang izin dan sakit itu semoga bisa sekolah besok. Baik, Nanda. Kita akan melanjutkan materi kita dengan materi yang baru. Silakan semuanya lihat ke depan. Masuk ke materi yang baru. Coba Tio baca judulnya apa? Menguatkan iman dengan menjaga kehormatan. Ya, menguatkan iman dengan menjaga kehormatan. Ibu pasti yakin Anda mengetahui apa itu menjaga kehormatan. Ya, sekarang ada pertanyaan ini untuk Anda. Ini Ibu mau mencek pengetahuan Anda tentang kehormatan. Coba yang pertama jawab oleh Vicky. Menurut Anda bagaimana maksud dari menjaga kehormatan? Menyapa yang lebih besar daripada kita dengan sopan santun. Menyapa yang lebih besar dengan sopan santun. Boleh. Ya, kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Mengapa sebagai seorang muslim kita harus menjaga kehormatan? Nomor 2, silakan dijawab oleh siapa? Oke, silakan. Karena sebagai perintah Allah SWT. Bagus ya. Mengapa kita sebagai seorang muslim kita harus menjaga kehormatan? Karena itu perintah Allah SWT. Yang terakhir, siapa yang bisa menjawab? Yang terakhir, apa manfaat yang kita rasakan setelah kita menanamkan menjaga kehormatan itu dalam hidup? Ada yang bisa menjawab? Silakan cari. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Bagus ya, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi Anda semua 70% sudah memahami apa itu tentang menjaga kehormatan ya. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita membahas tentang menjaga kehormatan ini coba dibacakan oleh siapa yang mau membacakan nih tujuan pembelajaran? Dibacakan saja. Coba. Ya, ada 4 tujuan yang akan kita capai. Dan pertama, Anda memahami atau dapat menjelaskan nantinya mengenai konsep atau pengertian dari menjaga kehormatan. Setelah itu, Anda dapat menjelaskan apa saja dalil yang berhubungan dengan menjaga kehormatan. Lanjut, dapat menganalisis dalam menjaga kehormatan itu ada macam-macamnya. Ada 3 itu. Nanti kita pelajari yang terakhir. Hasil dari diskusi itu nanti adalah presentasinya di depan. Oke, ini model pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu kita menggunakan model pembelajaran yang namanya di sini PBL, Problem Based Learning. Apa itu Problem Based Learning itu? Adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi akan Ibu berikan satu kondisi yang berisikan masalah. Setiap kelompok mendiskusikan dan memberikan solusi terhadap masalah yang Ibu berikan tadi. Itu
ya yang problem based learning tadi. Dengan media in-card. Nah, jadi media in-card itu nanti ada langkah-langkahnya yang mesti Anda ikuti dalam kelompok. Paham ya? Ibu nanti akan jelaskan langkah-langkah. Coba ini, siapa yang bisa menjawab ini? Apakah menjaga kehormatan itu terkait dengan pakaian saja? Coba. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan? Apakah menjaga kehormatan itu terkait dengan pakaian saja? Tidak kok, karena dari pakaian juga bisa menjaga pandangan dan menjaga hubungan. Ya, ya benar ya. Jadi tidak hanya sekedar pakaian saja, tetapi lebih dari itu. Jaga hubungan sesama makhluk itu juga menjaga kehormatan. Oke, baik ya. Nah, ini ada video pembelajaran, silakan Anda tonton. Yuk, gimana lu? Ayo, kalau mau jalan. Lihat tayangan video. Coba ibu mau apa yang diceritakan dalam video tersebut? Ada yang bisa? Apa yang diceritakan dalam video tersebut? Tentang apa? Nah, silakan. Kita harus bagus ya. Tentang kejujuran. Jadi dalam video tersebut diajarkan bagaimana untuk jadi pemimpin itu apa yang OSIS, jadi OSIS. Ya di situ dilihatkan orang yang jujur itu pasti akan mendapatkan kebaikan. Kan sedangkan dua temannya tadi dia menempuh segala cara yang tidak baik sehingga pada akhirnya dia akan jatuh kejelekan. Ya, akan menjatuhkan dirinya sendiri sehingga itu akan menurunkan kehormatannya. Baik, jadi menjaga kehormatan
kehormatan itu bukan hanya sekedar pakaian, tapi bagaimana kita menjaga hubungan sama orang lain sehingga kita tidak menemukan kehormatan kita di depan orang lain. Nah, itu tentang menjaga kehormatan. Oke ya, lanjut. Ini nanti ada masalah yang akan diberikan per kelompok. Kelompok pertama, masalahnya berada di lingkungan sekolah. Kedua, di keluarga. Ketiga, di masyarakat. Keempat, di media sosial. Untuk kelompok pertama, ini situasi masalahnya. Ya, seorang siswa merasa tertekan oleh teman-temannya yang mengajaknya berperilaku tidak sopan, seperti ikut dalam perundungan atau berbicara dengan kata-kata kasar. Bagaimana cara siswa tersebut menjaga kehormatan dirinya dan tetap bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama? Ini kelompok satu. Lanjut. Nah, ini kelompok dua. Masalah yang ada dalam keluarga. Ibu ilustrasikan masalahnya seperti ini. Seorang anak muda merasa terbebani dengan tuntutan keluarganya yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dia yakini. Bagaimana cara dia menjaga kehormatan dirinya sambil menghormati keluarga dan tetap teguh pada nilai-nilai agamanya? Ini masalah kedua ya. Kita lanjut masalah nomor 3. Di masyarakat, di sebuah lingkungan terjadi penyebaran berita bohong atau fitnah tentang seorang tanpa bukti yang jelas. Hal ini menyebabkan reputasi korban hancur dan hubungan sosial menjadi rusak. Ini masalah kelompok 3. Nah, ini yang masalah kelompok 4 tentang media sosial ya. Seorang siswa aktif di media sosial, tetapi ada godaan untuk mengikuti tren yang tidak sesuai dengan norma, agama dan moral, seperti berfoto dengan pose yang tidak pantas atau membagikan konten yang mengandung penghinaan. Bagaimana siswa tersebut menjaga kehormatan dirinya di media sosial? Nah, itu masalah-masalah yang akan didiskusikan per kelompok. Ada pertanyaan ini tentang ini? Tidak ada ya? Nah, tadi yang Ibu sampaikan, Ibu akan menyampaikan langkah-langkah dalam diskusi kelompok. Yang pertama, itu identifikasi masalah. Jadi berdasarkan masalah tadi, Anda identifikasi apa saja masalahnya. Misalnya, seorang siswa harus datang terlambat di sekolah itu. Bertanya, apa masalahnya? Datang terlambat di sekolah. Itu yang diidentifikasi masalah dalam ilustrasi tadi. Lanjut, penilaian kebutuhan dalam menyelesaikan masalah itu. Apa saja Anda perlukan untuk penyelesaiannya? Mulai dari materi yang berhubungan, ya, konsep pembelajaran berhubungan dengan masalah tersebut. Lanjut, mengumpulkan informasi. Jadi yang Anda cari di buku boleh, di internet boleh, mengenai konsep menjaga kehormatan ini. Lanjut, menganalisis informasi. Dari informasi yang Anda dapatkan, cocokkan dengan masalah yang Anda hadapi per kelompok. Yang selanjutnya, pengembangan solusi. Jadi setelah Anda dapat informasinya, Anda berikan solusi yang banyak. Ya, pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, banyak-banyaknya. Setelah itu yang terakhir, dari banyak yang solusi tadi, Anda pilih ya 3 solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang Ibu berikan tadi. Ada paham Anda? Oke, nah ini kelompoknya ya. Lanjut. Oke ya. Bintang, kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai tekan aja. Oke, ini. Teka-teki pertama. Kerjanya cepat-cepat ya. Kalau kamu kasih clue gambar dan Ayo, materi kita ini, cepat nih. pikirkan kira-kira ini negara apa ya? Ada. Negara terletak di pantai barat Afrika Selatan. Coba jawab dan Angola ya? dari 10 detik. Apakah benar Angola? Kita lihat. Ayo, kamu udah nemu belum jawabannya? Ya, ini adalah Angola. Ya, Jawabannya ya, benar. adalah
langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Bahama. Bahama ya? Kan batu sudah ada. Kita kira batu. Bahama. Bahama Dan udah dengar ya? jawabannya adalah Bahama. Ada yang tahu nggak dari satu ini? Gampang banget kan? Kita lanjut ke teka-teki Gampang selanjutnya. banget ya Bahama itu. Teka-teki ketiga. Enggak ya? Hayo, kalau punya kayak gini, kamu bisa jawab ya. Negara satu ini diduduki sebagai bukan Afrika. Uniknya negara ini memiliki Oke. bahasa. Kalau udah tahu jawabannya, coba ditebak dari sekarang. Jadi kayaknya kalau Bapak ini masih muda teman saya. Hayo, gimana nih? Kamu tahu nggak jawabannya? Yap, ini adalah Uganda. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami kelompok 1 yang beranggota saya Vicky Mita. Saya Putra. Kami akan menjelaskan bagaimana kita menjaga kehormatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. 1. Pengertian menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan berarti menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dalam bahasa Arab ini disebut muru'ah yang berarti menjaga tingkah laku agar sejalan dengan ajaran agama dan akhlak berbudi. Irfah juga terkait dengan menjaga kehormatan, yaitu menjaga perbuatan buruk dan menjauhi hal-hal yang terlarang. 2. Dalil menjaga kehormatan. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, laki-laki dan perempuan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Dijelaskan dalam bahwa orang yang menjaga kehormatannya akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu 3. Yang ketiga yaitu menjaga sikap muru'ah. Yang pertama muru'ah terhadap diri sendiri, yaitu melaksanakan perilaku mulia dan menghindari yang salah, baik sendirian atau di hadapan orang lain. Yang kedua muru'ah terhadap sesama makhluk, yaitu menjaga perilaku yang baik terhadap orang lain, baik dalam keluarga, sekolah atau masyarakat. Yang ketiga muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berasa malu kepada Allah dan selalu melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Analisis informasi. Jadi informasi yang diperoleh itu agama yang mengajarkan pentingnya menolak ajakan buruk dengan cara bijak. Yang kedua, menolak ajakan negatif bukan berarti memutus pertemanan, tetapi menegakkan prinsip kebaikan. Yang ketiga, tekanan dari teman-teman sering terjadi karena terlalu buruk atau mencari validasi. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nada. Pengembangan solusi. Solusi yang dapat dikembangkan. 1. Menolak dengan tegas dan sopan. 2. Dapat berkata, maaf saya tidak bisa ikut. Saya lagi nyaman melakukan hal-hal yang baik. Gunakan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan teman. 2. Cari lingkungan yang positif. Bergaul dengan teman-teman yang memiliki nilai positif dan mendukung sikap baik. 3. Melapor ke pihak berwenang. Jika tekanan semakin kuat atau berunding, laporkan ke guru atau orang tua. 4. Menjadi teladan. Dengan menunjukkan sikap baik dan santun, siswa bisa menginspirasi teman-temannya untuk berubah. Solusi yang tepat adalah menolak ajakan negatif dengan cara santun dan bijak, mencari teman yang mendukung kebaikan, berpegang teguh pada prinsip agama untuk menjaga kehormatan diri. Baik,
kami bisa tampilkan dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kami akhiri dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Nanda. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1 mengenai solusi yang bisa dilakukan oleh kaum remaja ketika mengatasi kawan yang secara egois atau secara paksaan maksa kita untuk melakukan hal yang apa salah satu solusi yang menolak dengan tegas ya, dengan baik dan tidak akan membentuk saling silaturahmi. Makanya dalam yang menolaknya dengan cara baik dipersimpulkan atau diberi penolakan dan dari kita ya, bahwa menjaga kehormatan itu yang pertama adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu perintah Allah. Yang kedua apa? Salah satu perintah Allah itu waktu melintasi husna. Apa artinya? Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, yang santun, yang sopan, sehingga itu akan menjalin tali silaturahmi yang baik antar sesama manusia. Baik, itu saja hari ini materi kita mengenai menjaga kehormatan. Sekarang itu kita kesimpulan satu orang menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulan yang kesimpulan kasih dapatkan pada hari ini. Sebenarnya kehormatan itu tidak hanya dari pakaian, juga dari perkataan dan perbuatan kita. Selain itu, juga menerapkan solusi-solusi dari masalah-masalah yang terjadi di sekolah, di rumah, dan di rumah. Ya, bagus, tepuk tangan untuk kasih. Kalau itu bukan pakaian, tapi perkataan, perbuatan kita. Sekarang Ibu mau menanyakan bagaimana Anda belajar hari ini perasaannya? Senang ya? Berarti Anda paham dengan apa yang diajarkan hari ini? Alhamdulillah. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Materi kita minggu depan mengenai ikhlas ya. Maaf Ibu, kalau ada perkataan yang kurang tepat, akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.